Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam pengelolaan aset fisik suatu organisasi, meliputi pengelolaan semua hal yang terkait dengan penggunaan peralatan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Pentingnya administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Administrasi sarana dan prasarana yang baik menjamin kelancaran operasional organisasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, peralatan yang terawat, dan fasilitas yang mendukung. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dan keselamatan. Administrasi sarana dan prasarana yang terstruktur memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman, fasilitas yang berfungsi, dan prosedur penanganan darurat yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Sarana dan prasarana yang terawat dan dikelola dengan baik meningkatkan produktivitas dengan memberikan karyawan lingkungan kerja yang nyaman, peralatan yang berfungsi, dan fasilitas yang mendukung. Kemudian yang keempat yaitu penghematan biaya. Administrasi sarana dan prasarana yang efektif membantu organisasi menghemat biaya melalui optimasi penggunaan sumber daya, memelihara preventif, dan mencegah kerusakan. Kemudian ada lingkup administrasi sarana dan prasarana, yaitu perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, dan desain sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian pengadaan, termasuk proses pemilihan vendor, negosiasi kontrak, dan penerimaan barang atau jasa yang dipesan. Kemudian pemeliharaan meliputi kegiatan rutin untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi optimal, seperti perbaikan, perawatan, dan pembersihan. Kemudian ada perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan organisasi berdasarkan fungsi, kapasitas, dan jenis aktivitas yang dilakukan. Melakukan survei lapangan dan mengumpulkan data terkait kebutuhan ruang, peralatan, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan desain. Membuat desain yang detail dan teknis meliputi tata letak ruang, memelihara material, spesifikasi peralatan, dan infrastruktur, mengacu pada standar keamanan dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Memeriksa kelayakan desain dan rencana, mempertimbangkan aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan, melakukan penyesuaian dan revisi sebelum pelaksanaan. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama pemilihan vendor. Melakukan proses tender atau pemilihan vendor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti pengalaman, kualitas produk dan jasa, dan harga. Kemudian yang kedua, negosiasi kontrak. Menentukan detail kontrak termasuk spesifikasi barang jasa, jangka waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran, memastikan semua klausul kontrak jelas dengan menguntung kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan barang dan jasa. Melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap barang atau jasa yang diterima, memastikan bahwa barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah dipakai. Kemudian ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan preventif. Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur pakai sarana dan prasarana. Misalnya membersihkan, melumasi, dan mengecek peralatan secara berkala.
Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan korektif. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, mengidentifikasi penyebab kerusakan, melakukan perbaikan yang tepat, dan mencatat data untuk analisis dan mencegah di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sisa bahan. Mengatur pengelolaan sisa bahan yang dihasilkan dari proses pemeliharaan seperti oli bekas, baterai bekas, dan bahan kimia berbahaya, melakukan pembuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Memantau kinerja program pemeliharaan dan mengevaluasi efektivitasnya secara berkala, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat rencana perbaikan. Kemudian ada inventarisasi sarana dan prasarana. Di sini ada tujuan, metode, dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan, untuk mendata semua aset fisik organisasi secara terstruktur dan akurat. Kemudian metode, penggunaan sistem inventarisasi manual atau digital, menyediakan database lengkap yang memuat informasi detail seperti jenis, jumlah, lokasi, kondisi, dan tanggal pembelian. Kemudian manfaat, memudahkan dalam pengontrolan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian ada penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama ada kriteria penghapusan. Sarana dan prasarana yang telah usang, rusak berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dihapuskan. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penghapusan. Melakukan proses penghapusan secara formal seperti membuat surat keputusan penghapusan, melakukan pemindaian aset, dan mencatat data penghapusan. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan aset bekas. Melakukan proses daur ulang atau penjualan aset bekas yang masih layak untuk digunakan, mengelola aset yang tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian manfaat administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Sarana dan prasarana yang terawat dan dikelola dengan baik memberikan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung produktivitas. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan penghematan biaya. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dapat mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi, minimalisir kerusakan, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kemudian mendukung keberhasilan organisasi. Administrasi sarana dan prasarana yang baik memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan organisasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, peralatan yang berfungsi optimal, dan lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian ada tantangan-tantangan dan solusi dalam administrasi sarana prasarana. Yang pertama yaitu tantangan. Kurangnya sumber daya, keterbatasan anggaran, perubahan teknologi yang cepat, dan kesulitan dalam mengelola aset yang beragam. Itu adalah salah satu tantangan dalam administrasi sarana prasarana. Kemudian ada solusi. Solusinya adalah memprioritaskan kebutuhan, menggunakan teknologi yang tepat, menerapkan sistem manajemen aset yang terstruktur, dan melakukan pelatihan dan pengembangan staf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.